Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan kualitas air minum dan air bersih di industri. Sebelum saya menjelaskan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Nama saya Kristianus Haryanto Kadu, kelas 3A dari program studi sanitasi Poltekkes Kemenkes Kupang. Baik, pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang pengawasan kualitas air minum dan air bersih di industri. Media lingkungan air meliputi air minum dan air untuk keperluan higien dan sanitasi, baik kuantitas maupun kualitas. Kecukupan air minum untuk lingkungan kerja industri dihitung berdasarkan jenis pekerjaan dan lamanya jam kerja setiap hari. Pekerja untuk setiap hari. Standar baku mutu atau SBM di bawah ini berlaku secara umum untuk setiap pekerja setiap hari. Jika jenis pekerja memerlukan lebih banyak air minum, maka kebutuhannya disesuaikan dengan jenis pekerjaan tersebut. Selanjutnya, dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan bahwa standar baku mutu kesehatan lingkungan untuk media air untuk keperluan higien sanitasi meliputi parameter fisik, biologi, dan kimia yang dapat berupa parameter wajib dan parameter tambahan. Perlu diketahui, parameter wajib merupakan parameter yang harus diperiksa secara berkala, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan parameter tambahan hanya diwajibkan untuk diperiksa jika kondisi geologi mengindikasikan adanya potensi pencemaran berkaitan dengan parameter tambahan. Air untuk keperluan higien sanitasi tersebut digunakan untuk pemeliharaan kebersihan perorangan seperti mandi dan sikat gigi, serta untuk keperluan cuci bahan pangan, peralatan makan, dan pakaian. Terkait dengan persyaratan kesehatan air untuk keperluan higien sanitasi dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 menyebutkan bahwa air dalam keadaan terlindung dari sumber pencemaran, binatang pembawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan vektor. Dalam peraturan tersebut menyebutkan bahwa untuk keperluan higien dan sanitasi harus aman dari kemungkinan kontaminasi, seperti jika air bersumber dari sarana perpipaan, tidak boleh ada koneksi silang dengan pipa air limbah di bawah permukaan tanah. Yang kedua, jika sumber air tanah non-perpipaan, sarannya terlindung dari sumber kontaminasi, baik limbah domestik maupun limbah industri. Yang ketiga, jika melakukan pengolahan air secara kimia, maka jenis dosis bahan kimia harus tepat. Persyaratan kesehatan lingkungan air minum untuk kepentingan di industri terdapat beberapa ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berasal dari sumber air yang improve atau terlindung. Perpipaan mata air terlindung, sumur bor terlindung, sumur gali terlindung, dan penampungan air hujan terlindung. Yang kedua, tersedia dalam jumlah yang cukup dan kontinu. Yang ketiga, kualitas air minum diperiksa secara berkala. Yang keempat, memenuhi kualitas fisik. Selanjutnya, dalam upaya pengawasan penyediaan air untuk kepentingan higien industri di tempat kerja, dijelaskan bahwa setiap penyelenggara, baik badan usaha, usaha perorangan, kelompok masyarakat, dan atau individu yang melakukan penyelenggaraan penyediaan air untuk keperluan higien sanitasi wajib menjamin kualitas air untuk keperluan higien sanitasi yang memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan. Untuk menjaga agar kualitas air untuk keperluan higien dan sanitasi senantiasa dalam keadaan memenuhi standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan, perlu dilakukan pengawasan internal dan eksternal. Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penyelenggara melalui penilaian mandiri, pengambilan, dan pengujian sampel air yang dilakukan minimal 1 kali dalam 1 tahun. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh tenaga kesehatan lingkungan yang terlatih pada Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota atau Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk lingkungan wilayah kerjanya. Yang dimaksud dengan penyediaan air bagi industri adalah penyediaan air bersih untuk keperluan higien dan sanitasi industri dan air minum untuk karyawan atau tenaga kerja industri, termasuk para pengunjung atau tamu di industri. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kuantitas air yang dibutuhkan, kita harus menghitung. Yang pertama,
seluruh tenaga kerja yang ada di industri termasuk pengunjung rata-rata perharinya. Kedua, kebutuhan air bersih per orang per hari. Yang ketiga, kebutuhan air bersih di industri per orang per hari yaitu sebesar 20 liter per orang per hari. Sekian materi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.